Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudaraku semuanya dan teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya selalu mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah teman-teman simak dan pelajari di dalam channel YouTube ini. Insya Allah banyak sekali manfaatnya, tinggal dipelajari saja ya. Dan saya ucapkan salam kenal kepada saudara-saudara saya yang baru gabung, yang baru kenal dengan saya, yang baru lihat-lihat, yang baru nengok-nengok, yang baru gabung lah seperti itu ya. Saya ucapkan salam kenal, semoga teman-teman yang baru-baru gabung mendapatkan manfaatnya di dalam channel YouTube ini. Dan saya yakin insya Allah sangat banyak sekali manfaatnya ya bagi teman-teman yang benar-benar ingin mempelajari perhitungan-perhitungan ini. Apabila dipraktekkan insya Allah sangat banyak sekali manfaatnya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas kembali atau membuat video kembali soal views ya teman-teman ya. Dulu pernah ada yang tanya, nih sudah lama sekali ya saya belum sempat untuk membahasnya, yaitu Mas Febri Fajar. Mas Febri Fajar semoga aja melihat ya, dan khususnya untuk teman-teman khususnya untuk Mas Febri Fajar dan umumnya untuk teman-teman semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini dan melihat video ini. Silahkan disimak, semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya ya. Soal views, yang mana views itu ada views input dan juga views input tegangan ya, dan juga views dari views untuk driver. Nah di sini akan ada dua pembahasan itu ya teman-teman semuanya. Dan tentunya pahami dulu apa fungsi dari views itu ya. Nah views itu berfungsi sebagai sikring ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada korsleting maka dia akan short dan terus views itu akan putus ya, pengaman lah seperti itu ya, supaya tidak menjalar kemana-mana kerusakan itu. Maka dari itu penting sekali itu kita pasang views ya teman-teman ya, untuk keamanan rangkaian power ampli kita. Dan juga untuk keamanan transistor final dan driver ya, di situ ada fuse juga yang terpasang. Nah itu tentunya nilainya berbeda ya teman-teman. Nah di sini akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Nah sebelum saya jelaskan untuk teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit mengenalkan ya kit Microlan 7 potensium modif ya teman-teman ya. Dan tentunya ini dari produknya CKJ teman-teman ya, produknya CKJ. Dan yang satu lagi dari produknya DMS 613 ya teman-teman ya, dari produknya DMS. Penguat Microlan ini sama-sama penguat Microlan ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak jenisnya ya penguat Microlan itu. Akan tetapi di sini saya nilai ya dari komponennya itu cukup bagus ya teman-teman. Dari resistornya cukup bagus, dan juga IC-nya tetap sama ya teman-teman, IC-nya. Dan untuk elko tetap sama dia nilainya. Di sini saya ambil yaitu resistornya ya teman-teman ya, resistor yang dari Thailand teman-teman. Ini ukurannya 1/4 ya teman-teman ya. Dan potensionya pun terlihat bagus semua teman-teman, nilainya 50k semua. Ya jadi kalau misalkan yang sebelumnya saya perkenalkan untuk teman-teman semuanya yaitu yang dari Ranik ya teman-teman ya. Yang dari Ranik itu kalau misalkan sudah saya praktekkan yang ini, jenis ini ya teman-teman ya. Nah itu jauh sih ya menurut saya pribadi dari kualitas suara, kayak misalkan dengung dan lain-lain, ini lebih minim ya teman-teman ya kalau dibandingkan Ranik itu. Kenapa mas? Karena kita lihat dari resistor tentunya ya, itu berbeda ya jenisnya dengan resistor yang saat ini saya pegang dari produknya CKJ ini teman-teman. Ini rekomendasi banget ya untuk teman-teman semuanya kalau ingin merakit kit Microlan 7 potensium modif ya, teman-teman bisa pesan dari CKJ ataupun dari DMS ya teman-teman ya. Dari DMS ini akan saya buka ya dengan DMS. DMS juga komponennya bagus-bagus teman-teman ya. Tuh. Dari produknya DMS ya teman-teman ya. Nah, ini sangat bagus juga teman-teman ya. Nah, jadi rencana saya yang Microlan 7 potensium milik saya itu akan saya rubah dengan menggunakan CKJ dan DMS ya teman-teman ya. Yang lama itu kan dari Ranik semua teman-teman ya. Itu akan saya bongkar, akan saya ganti dengan produknya CKJ dan DMS ya. Dan untuk box kit Microlan yang sudah ada saat ini ya, itu saya beri CKJ juga ya di dalam mesinnya, di dalam boxnya.
Akan tetapi belum dicoba, maka belum saya pasarkan atau saya belum berani untuk pasarkan karena belum saya coba. Dan yang jelas ini rekomendasi dari saya untuk teman-teman semuanya kalau misalkan ingin merakit kit mikrolan 7 potentium modif ya, dari produk-produknya CKJ dan juga DMS teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya, dan nanti akan saya tuliskan atau saya lampirkan link pembeliannya ya di Shopee ya teman-teman. Tentunya harganya nggak begitu mahal dibandingkan dengan yang lain ya. Tentunya saya pun seperti itu, beli yang agak murah tapi kualitasnya baik. Selisihnya cuma 1000 aja sih teman-teman, nggak banyak banget ya. Murah-murah pun nggak murah-murah amat gitu. Nah ini insya Allah teman-teman nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya untuk linknya, teman-teman bisa lihat atau kalau mau beli ya bisa beli juga di situ. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ya. Langsung kita lanjut untuk perhitungan views yang tepat dan benar pertanyaan dari Mas Febri Fajar. Nah, di sini akan saya contohkan ya teman-teman ya. Akan saya contohkan di sini saya menggunakan trafo 10 ampere dengan tegangan 25 volt AC dan 10 ampere 45 volt AC. Mas, kenapa nggak 10 ampere 32 volt AC? Nah, untuk 32 volt AC teman-teman bisa hitung sendiri, nanti sesuaikan dengan cara yang sama. Sangat cara yang sama, akan tetapi nilai yang berbeda. Seperti itu ya. Kenapa Mas beda? Karena 10 ampere 25 volt AC dan 10 ampere 45 volt AC. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya yaitu untuk menentukan fuse input ya teman-teman ya. Fuse primernya teman-teman ya dari trafo itu ya. Fuse input dari trafo ya. Tentunya di situ wajib untuk kita ketahui terlebih dahulu soal dayanya. Seperti itu teman-teman ya, soal dayanya. Karena rumusnya itu kaitannya dengan daya. Oke, paham teman-teman ya? Nah, seperti ini. Kita misalkan menggunakan trafo 10 ampere, voltase kita gunakan 25 volt AC. Maka kita cari dulu dayanya dari 10 ampere 25 volt AC itu berapa ya. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. Ingat ya, I-nya berapa Mas? I itu adalah ampere ya. Simbol ampere, I-nya yaitu 10 ampere dikali dengan V total ya. Kita menggunakan 25 volt AC karena dia trafo CT. Trafo yang memiliki keluaran sekunder 2 pas, maka 25 dikali 2 dan cos P adalah faktor kerugiannya yaitu 0,8. Ketemunya berapa Mas? 625 watt. Ya, paham ya teman-teman ya. Dengan kita menggunakan trafo 10 ampere 25 volt AC itu ketemunya 625 watt. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu untuk kita mengetahui fuse-nya berapa ampere sih Mas. Nah, untuk kita mengetahuinya maka kita masukkan rumus I sama dengan P dibagi dengan voltase. Nah, paham ya teman-teman ya. P-nya dari mana Mas? Ini P-nya nih Mas. Sudah kita cari nilainya 625 ya. Paham ya? I sama dengan I adalah ampere fuse yang akan kita cari ya. Dan voltase ini adalah voltase sumber. Kenapa Mas voltase sumber? Karena kita akan memasang fuse pada input trafo, bukan output trafo. Paham ya? Kita pasang pada input trafo. Jadi rumusnya I sama dengan P dibagi dengan voltase. P-nya berapa Mas? 625 watt dibagi dengan 220 volt. Ingat ya, 220 volt ini adalah tegangan input. Ya, tegangan input, tegangan PLN yaitu 220 volt. Mas, kalau misalkan tegangannya 230 segimana Mas? Nah, tentunya kita sesuaikan saja dengan standar ya teman-teman ya, 220 volt. Kalaupun 230 itu selisihnya tidak akan jauh teman-teman ya. Maka di sini tuliskan saja 220 volt. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketemunya berapa Mas? 3,8. 625 dibagi 220 sama dengan 3,8. Nah, bisa kita bulatkan 3 ampere atau 4 ampere. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terus setelah kita mengetahui berapa ampernya ya, kita misalkan ambil kesimpulan 3 ampere misalkan kita bulatkan ya. 3 ampere ataupun 4 ampere. Nah, itu dikali 2 ya teman-teman ya. Dikali 2. Nah, 2 ini dari mana sih Mas? Nah, nilai 2 ini adalah nilai konstanta ya teman-teman ya. Nilai yang sifatnya tetap ya. Nilai 2 ini sifatnya tetap. Nah, nilai 2 ini berlaku apabila akan kita gunakan untuk contoh motor listrik ya. Itu
wajib kita kali 2 teman-teman ya. Terus contoh lagi apa? Pemanas ya. Pemanas itu kita kalikan 2 juga. Ya teman-teman ya. Pokoknya yang ada startingnya itu kita kalikan 2. Ya, seperti itu ya. Paham ya, teman-teman? Nah, di sini saya kali 2 karena di saat kita masukkan steker power ampli kita ke tegangan 220 atau stop kontak, itu biasanya akan ada apa namanya itu, denyutan seperti itu ya. Nah, itu di saat kita start tentunya elko itu akan mengisi tegangan ya, teman-teman ya. Nah, di saat itu kan awal start, maka dia akan ada daya kejut nyut seperti itu. Atau biasanya di saat kita malam-malam on kan, itu lampu kedip sejenak gitu ya. Nah, itu. Nah, fungsinya di situ teman-teman untuk mengatasi itu. Kalau misalkan kita kasih nilai yang terlalu kecil seperti itu, nggak dikali 2, maka di saat start itu yang dikhawatirkan akan fuse akan putus. Nah, maka dari itu kita masukkan nilai konstanta 2 itu tadi agar di saat kita on kan ya, kita masukkan ke steker stop kontak, maka dia tidak putus fuse-nya. Ya, ingat ya. Kenapa Mas? Karena kita di sini ada elko ya, kita anggap sebagai daya kejutnya. Kalau di motor listrik kan startingnya, startnya ya, di situ ada kapasitor ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di sini elko di saat kita on kan, maka di situ akan ada daya kejut. Maka dari itu di sini dimasukkan nilai 2, nilai konstanta 2 ini dikali 2 seperti itu ya. Maka teman-teman bisa gunakan 6 ampere teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa gunakan 6 ampere untuk input trafonya. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Kenapa bisa dikali 2? Oke, paham. Next, selanjutnya kita akan menentukan fuse pada driver ya, kaitannya dengan daya final. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita coba akan hitung menentukan fuse pada driver ya. Tentunya kaitannya pada transistor final yang kita pasang nih teman-teman semuanya. Ya. Kita memasang transistor final 3 set final Toshiba dengan 2 set final Toshiba, itu nilai fuse-nya berbeda teman-teman ya. Berbeda ya. Atau kita masang 4 set final Toshiba, 5 set final Toshiba, itu nilai fuse-nya berbeda. 4 set dengan 2 set itu nilai fuse-nya berbeda. Jadi teman-teman wajib untuk ketahui perhitungannya agar nanti bisa menentukan berapa sih fuse yang harus saya pasang, seperti itu. Yang pertama, ya saya contohkan kembali ya, yang pertama saya contohkan kembali. Misalkan dari perhitungan daya tersebut ya, dari daya PSU ini tadi nih ya kan, ketemu transistor final yang harus dipasang 5 set misalkan. Nah, channel A ini saya kasih 3 set dan channel B 2 set ya teman-teman ya. Finalnya Toshiba 150 sesuai dengan datasheet ya. 150 watt sesuai dengan datasheet yang ada. Maka kita hitung dulu CHA ya teman-teman ya. 150 ini adalah daya transistor final per satu setnya dikali dengan 3 karena kita menggunakan 3 pitch. Sama dengan berapa? Atau 3 set. Ya, bukan 3 pitch ya, 3 set. Maka 450 watt ya. Kita masukkan rumus ya teman-teman. I sama dengan P dibagi dengan V total. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kita bagi dengan V total. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau ini kan V doang. Kenapa Mas? Karena ini input tegangan. Ya. Nggak ada totalnya. Kalau ini ada total karena kita sudah masuk ke lingkup PSU. Keluaran PSU yaitu 2 fase. Ya, 25 CT25. Kalau sudah DC berarti misalkan 30 CT 30 volt DC, misalkan seperti itu ya. Maka di sini masuknya V total. I sama dengan P dibagi dengan V total. P ini adalah daya ampere, I ini adalah ampere yang akan kita cari. P ini adalah daya. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 450.
ya, dibagi dengan V total. Kita menggunakan 25 dikali 2 sama dengan 50. Ketemunya berapa Mas? 9 ampere. Nah, jadi teman-teman semuanya dengan menggunakan 3 set final Toshiba, teman-teman bisa gunakan fuse sebesar 9 ampere. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, untuk pembulatannya seperti apa Mas? Bulatkan saja dengan yang terdekat. Adanya berapa tuh? Dibulatkan saja yang terdekat. Seperti itu teman-teman. Nah, kita coba untuk hitung yang 2 setnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita hitung yang 2 setnya CHB 150 seperti tadi. Ini adalah daya transistor final per satu setnya, dikalikan dengan 2 adalah nilai berapa jumlahnya ya teman-teman ya. Ada 2 set, maka ketemunya 300 watt. Kita masukkan ke dalam rumus, I sama dengan P dibagi dengan V total. P-nya berapa Mas? 300 dibagi dengan 50. Ini adalah V total. Ketemunya 6 ampere. Nah, antara 3 ampere dan juga antara 3 set dan 2 set itu nilai ampere fuse-nya berbeda ya teman-teman ya. Jadi jangan disamakan semuanya. Teman-teman bisa gunakan yang 6 ampere. Ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, seperti itu. Sekarang kita ambil contoh, kalau misalkan kita, atau contoh yang kedua, kita menggunakan 10 ampere 45 volt AC teman-teman ya. Nah, seperti ini. Rumus utama yang harus kita hitung, kita ketahui dulu dayanya itu berapa. Seperti itu ya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos Pi. Ya. I-nya berapa Mas? 10 ampere dikali dengan V total. Voltase yang kita gunakan yaitu 45 volt AC. Maka 45 dikali 2 dibagi dengan cos Pi, faktor daya, kerugian daya 0,8. Ya, sama dengan 1125 watt. Nah, ya, 1125 watt. Nah, untuk mengetahui ampere fuse-nya seperti apa Mas? Bisa kita hitung. Untuk ampere fuse-nya kita gunakan atau kita masukkan rumusnya I sama dengan P dibagi dengan V ya. Ini adalah kita cari ampere fuse inputnya ya. P-nya berapa Mas? 1125 watt dibagi dengan 220 volt AC. Ini adalah tegangan PLN ya. Seperti itu. Ketemunya berapa Mas? 5,11 atau 6 ampere. Bulatkan ke 6 ampere ya. Ingat ya. Atau teman-teman bisa gunakan 5 ampere misalkan. Seperti itu. Itu pun bisa ya teman-teman ya. Kita ambil yang terdekat saja. Kalau 11 mau menuju ke 6 ampere itu kan agak jauh teman-teman ya. Kalau teman-teman mundurkan ke 5 ampere itu tidak masalah ya. Tidak terlalu jauh selisihnya. Misalkan kita ambil 5 ampere nih pembulatannya. 5 ampere dikali 2. 2 adalah nilai konstanta tadi teman-teman. Nilai tetap ya. Karena ada starting tadi pada elko ya. Maka kita kali 2 sama dengan 10 ampere. Nah, teman-teman bisa gunakan fuse yang 10 ampere. Seperti itu teman-teman ya. Ingat ya kalau pembulatan yang terdekatnya saja. Teman-teman bisa gunakan yang 10 ampere. Nah, setelah itu kita coba untuk menentukan fuse pada drivernya ya. Kaitannya dengan daya transistor final. Jadi per satu driver itu dikasih transistor final berapa set sih? Misalkan kalau misalkan kita bagi 1125 dibagi dengan 150 sama dengan 8 set. Kita ambil contoh channel A 4 set, channel B 4 set. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Mau dibagi berapa channel, berapa final itu tergantung bebannya. Ingat ya, tergantung beban speakernya. Jadi contoh seperti ini kita hitung CHA 150 dikali 4, 150 ini ya, 150 ini adalah daya transistor final per satu setnya sesuai dengan datasheet. Dikali dengan 4 sama dengan 600 watt teman-teman ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya I sama dengan P dibagi dengan V total. Ya, P sama dengan P dibagi dengan V total. P-nya berapa Mas? 600 watt dibagi dengan 90 yaitu 6 ampere. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sangat mudah sekali ya untuk memahaminya. Berarti teman-teman harus gunakan 6 ampere untuk transistor final sebanyak 4 set itu tadi. Ya.
Jadi semakin banyak tentunya ampernya semakin rendah. Kenapa Mas? Karena voltasenya semakin tinggi teman-teman ya. Voltasenya semakin tinggi. Kan listrik itu berbanding lurus teman-teman. Di saat voltase tinggi maka ampere turun. Ya. Maka ampere turun. Di saat ampere turun maka voltase tinggi. Paham ya teman-teman ya? Nah itulah dikatakan listrik berbanding lurus. Jadi jangan heran kalau misalkan seperti itu. Kalau belum paham banget nih misalkan, pasti heran bisa terjadi seperti itu. Loh semakin banyak kok malah semakin kecil ampernya. Nah itu kaitannya adalah karena listrik berbanding lurus. Kalau ampere naik berarti voltase turun. Kalau voltase naik maka ampere turun. Seperti itu. Nah, itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan tentunya teman-teman semuanya bisa praktekkan. Seperti itu ya. Tinggal dioret-oret saja sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini rekomendasi dari saya tadi untuk kit mikrolannya ya. Kit mikrolan dari CKJ THB 328 ya teman-teman ya. Ini buatan Indonesia sih teman-teman ya. Buatan Indonesia ya, negara kita sendiri teman-teman, negara yang kita cintai. Komponennya bagus semua teman-teman. Ini yang akan saya terapkan teman-teman, akan saya pasang ya teman-teman ya, akan saya pasang teman-teman untuk kit mikrolan milik saya pribadi. Akan saya rubah yang tadinya Ranik, akan saya ganti dengan ini teman-teman. Dan untuk kit mikrolan yang sudah saya jual yang ada di Shopee saya itu semuanya menggunakan yang CKJ, menggunakan CKJ teman-teman semuanya, dan juga DMS. Oke, untuk DMS sendiri 613 ya, sama-sama penguat mikrolan. Nah semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk informasi ini. Nanti kalau ada waktu mau saya bongkar itu, mau saya ganti dengan yang ini. Saya beli 4 pitch ya teman-teman ya, yang CKJ 2, yang DMS 2. Jadi ini untuk produknya DMS 1 box isi 2. Ini untuk yang CKJ 1 box isi 2. Seperti itu. Jadi semuanya 4 channel teman-teman ya. Itu saya buat menjadi 4 channel teman-teman semuanya. Untuk orang bisa di rumah. Itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun kata-kata saya yang salah. Saya mohon untuk diluruskan di kolom komentar jika ada. Dan kalau misalkan tidak ada, teman-teman bingung, bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya dan sebisa saya. Kalau saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak lihat adanya komentar, maka saya nggak komentar. Seperti itu ya. Dan insya Allah semua komentar akan dibalas sesuai dengan pertanyaan. Kalau memang saya tahu adanya komentar itu. Kalau nggak ada atau saya nggak tahu, mohon maaf kalau misalkan belum dikomentari. Seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.